Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan materi dari sumbangan indera terhadap keterampilan. Sumbangan indera terhadap keterampilan. Indera manusia merupakan faktor penting dalam pembuatan gerak yang berorientasi pada keterampilan, baik untuk keterampilan sederhana maupun keterampilan tingkat tinggi. Fungsi indera tentu saja terutama berhubungan dengan sumbangannya terhadap keberhasilan gerak, sebab gerak sendiri merupakan hasil dari proses pengolahan informasi yang dicerap oleh indera manusia. A. Sumber-sumber informasi indrawi. Untuk ini, marilah kita bagi sumber-sumber tersebut menjadi dua bagian umum. Yang pertama yaitu indera eksteroseptif. Kata awal ekstero berarti bahwa informasi yang diterima bersumber dari luar tubuh. Informasi yang paling umum dalam eksteroseptif adalah yang berhubungan dengan mata atau vision. Vision memberikan informasi tentang gerakan objek-objek dalam lingkungan, seperti jalur layangan bola, juga kecepatannya. Fungsi lain dari vision adalah mendeteksi gerakan sendiri dalam lingkungan, seperti jalur kita ke arah suatu benda atau target dan beberapa waktu kira-kira akan kita tiba. Dalam konteks ini, vision memberikan dasar bagi antisipasi tentang sebuah kejadian yang akan datang. 2. Informasi proprioseptif atau kinestik. Sumber informasi yang kedua adalah yang datang dari gerakan tubuh sendiri. Itulah yang dimaksud proprioseptif. Kata awal proprio mengindikasikan informasi dalam tubuh, seperti posisi persendian, daya dalam otot-otot, orientasi dalam ruang, misalnya apakah terbalik atau tidak, dan lain-lain. Istilah proprioseptif ini sering juga disebut dengan istilah kinestetik. Awalan kines berarti gerakan dan tesis berarti rasa. Jadi, istilah ini menunjukkan pada rasa gerakan dari persendian, tegangan otot-otot dan sebagainya, yang memberikan data tentang aksi kita sendiri. Sumber informasi sensoris terutama penting dalam olahraga seperti senam, lompat indah, dan lain sebagainya. B. Sistem pengontrolan atau lob tertutup. Suatu cara yang penting untuk menggambarkan bagaimana informasi dari indera berfungsi dalam perilaku gerak adalah dengan menyamakannya dengan sistem kontrol lob tertutup. Lob diartikan sebagai cekungan atau putaran. Dengan demikian, dengan sistem pengontrolan lob tertutup diartikan sebagai suatu sistem yang tidak terputus, tetapi melingkar lagi ke awal. Ini digambarkan seperti suatu sistem pengatur ruangan yang dilengkapi dengan alat pengontrolannya. Pengatur suhu akan mengembalikan suhu udara ke suhu yang diinginkan jika alat pengontrolannya mendeteksi bahwa suhu tersebut tidak lagi dalam kondisi yang diinginkan. Pengontrolan tersebut selalu memberikan feedback atau umpan balik kepada alat tersebut pengatur sehingga membentuk mekanisme yang mengatur suatu sistem pengontrolan itu. Mekanisme demikian ini teori disebut teori sibernetik. Pengontrolan closed loop dan model konseptual. Dalam modul sebelumnya telah diperkenalkan model konseptual dari penampilan manusia yang menggambarkan bagaimana individu memproses informasi dalam 3 tahapan, yaitu pengenalan stimulus, pemilihan respon, dan pemrograman respon. Model ini diharapkan dapat membantu kita untuk memahami proses yang terlibat dalam mengendalikan gerakan yang relatif lamban dan proses yang terlihat dalam pengontrolan gerak yang relatif cepat. Untuk gerakan lambat, penampil dapat membuat kompensasi selama aksi tersebut. Sedangkan untuk gerakan yang lebih cepat,
proses tersebut harus menunggu sampai setelah gerakannya diselesaikan untuk memperbaiki kesalahannya. Keterbatasan sistem loop tertutup. Model konseptual yang berisi sistem pengendalian tertutup yang melibatkan 3 tahapan pengolahan informasi. Memasukkan tahapan tersebut ke dalam sistem merupakan keuntungan, karena pengolahan informasi memberikan kelenturan dalam pengontrolan gerakan dan memungkinkan berbagai pilihan dan strategi gerak, tergantung pada rangkaian tugas dan kondisi lingkungan tertentu. Sedangkan kelemahannya yang terutama adalah proses pengendalian yang amat lamban, terutama dalam tahapan pemrograman respon. Perilaku pelacakan cepat. Dalam model konseptual dari loop tertutup, koreksi kesalahan terjadi beberapa ratus milidetik setelah sebuah kesalahan terjadi. Kesalahan tersebut diolah dalam tahap pengenalan rangsang. Kemudian, gerakan perbaikan dipilih dalam tahap pemilihan respon, dan modifikasi terhadap gerakan diatur dan diawali dalam tahap pemrograman respon. Ketika perbaikan dimulai, gerakan tersebut berlanjut dalam bentuk sebenarnya hingga segmen berikut dari informasi kesalahan gerak diproses kembali. Jenis pengontrolan ini sebanding dengan sejumlah 2 atau 3 perubahan gerakan pada 1 detiknya. Jika perbaikan harus dilakukan dengan lebih cepat lagi, maka itu akan mengorbankan kualitas gerakan yang dilakukan. Tugas diskrit yang singkat. Pandangan umum tentang pengendalian loop tertutup ini juga kurang mencukupi untuk menjelaskan penampilan gerak yang berdurasi singkat, misalnya memukul, melempar, menendang, dan memukul dengan alat seperti raket atau bat. Ambil misal tugas memukul bola yang dilempar pada softball atau baseball. Pada saat menampilkan tugas ini, pemukul pertama-tama harus menilai situasi lingkungan, terutama jalur dan kecepatan bola yang dilempar. Kemudian, ia harus memilih gerakan yang memenuhi tujuannya. Menggunakan tahap pengolahan, kemudian sistem tersebut memilih program dan mengaturnya untuk memulai. C. Prinsip-prinsip kontrol visual. Seperti telah diuraikan pada bagian terdahulu bahwa panca indera banyak mengambil peranan dalam berlangsungnya motor kontrol, dan dalam prakteknya sering dianggap beroperasi sama dalam menghasilkan penampilan yang terampil. Tetapi, penelusuran lebih lanjut mengindikasikan bahwa fungsi vision ternyata berbeda. Pertama, vision mempunyai peranan yang penting untuk kegiatan sehari-hari, dan orang yang dihilangkan kemampuan visionnya akan mendapat kesulitan untuk berfungsi normal dalam dunia yang didominasi oleh fungsi visual ini. Kedua, vision nampaknya bekerja secara berbeda dari indera lain. 1. Dua sistem visual dalam kontrol gerak. Yang pertama yaitu vokal system dikhususkan untuk mengidentifikasi objek. Kedua, ambient system dikhususkan untuk mengontrol gerak. Vokal vision. Vokal vision adalah sistem visual yang telah kita ketahui bersama secara umum dari pengalaman pribadi kita, seperti sistem yang dikhususkan untuk mengidentifikasikan secara sadar objek-objek yang terletak pada pusat wilayah yang penglihatan. Fungsi umumnya adalah memberikan jawaban pada pertanyaan umum, apakah itu? Karenanya kita menggunakan sistem ini untuk melihat dan mengidentifikasi sesuatu, seperti kata-kata dalam halaman ini, benda, dan lain sebagainya. B. Ambient vision. Ambient vision biasanya tidak dikenali secara umum dalam hal kebekerjaannya, dan ini dikhususkan untuk mengontrol gerak. Berbeda dari vokal vision yang sensitif hanya pada kejadian-kejadian dalam pusat visual. Ambient vision melibatkan seluruh wilayah visual, pusat dan perifer,
Ambient vision bekerja secara tidak disadari yang menyumbang pada pengontrolan halus dari gerakan tanpa disadari. 2. Kontrol visual dalam keterampilan gerak. Untuk itu, tetap harus dibedakan antara kedua fungsi visual di atas dalam hubungannya dalam mengontrol gerak, terutama karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. A. Focal vision dan gerak. Meskipun karakteristik focal vision sebagai suatu sistem yang mengidentifikasi objek adalah salah satu jika menyimpulkan bahwa sistem ini tidak mempunyai peranan sama sekali dalam mengontrol gerak. B. Ambient vision dan kontrol gerak. Melalui teori dari almarhum James Gibson, para ilmuwan telah mulai mempertanyakan aspek-aspek apa saja dari informasi visual yang diproses oleh pelaku untuk pengontrol gerak. Satu konsep yang penting dalam hal ini adalah pola-pola optical flow. C. Optical flow. D. Peranan optical flow. Informasi yang diberikan oleh pola optical flow minimal ada dua, yaitu memberikan informasi tentang waktu tempuh suatu benda. 2. Memberikan keseimbangan. 1. Informasi waktu tempuh pada pola optical flow dari suatu benda yang datang. Misalnya, bola memberikan informasi kepada kita tentang waktu yang tersedia dari benda itu hingga mencapai permukaan mata. 2. Keseimbangan pandangan lama menekankan peranan dan proprioseptor dalam mendeteksi hilangnya keseimbangan.